kasih. Terima kasih yang mulia. Pledoi atas nama terdakwa Sudarno alias Ken dalam perkara nomor 8 Khusus 2022 garing PN Rohim. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan saat ini, perkenalkan kami Pak Nofik, Adi Gunawan, dan Akbar Ramadan sebagai penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan pledoi pembelaan sebagai berikut. Mengawali pembelaan sebagai umat iman, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya sehingga kita dapat kembali melanjutkan persidangan ini. Setelah kami mempelajari tuntutan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Sudarno alias izin yang mulia. Ya Pak, gimana? Suaranya tidak terdengar yang mulia. Kurang keras dong. Yang keras. Cek. Halo Om gitu. Pak Jaksa sudah dengar kami? Tidak terdengar, Bapak. Baik. Saya lanjutkan. Setelah kami mendengarkan dan mempelajari tuntutan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Sudarno, bertanggal 24 Mei 2002 perkenan kami menyampaikan pendapat hukum kami selaku penasihat hukum terdakwa. Tentang dakwaan, majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum dan sidang yang kami hormati. Terdakwa dihadapkan dalam persidangan negeri Rohani Hilir atas jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama dan kedua. Dalam fakta persidangan, mengingat memperhatikan bahwa segala fakta terungkap dalam persidangan selama ini telah dicatat oleh panitera dengan jelas dan terperinci, kami tidak menguraikan kembali saksi-saksi secara rinci dan terpisah, dan kami langsung membahas mengenai unsur pasal yang dinyatakan terbukti oleh jaksa penuntut umum. Bahwa adapun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dari BNN, saksi ADCES, dan keterangan para terdakwa dalam persidangan tersendiri, barang bukti dan bukti surat dan kesemuanya saling bersifat adalah sebagai berikut. Berdasarkan berita acara pemeriksaan BNN Pusat tertanggal 26 Oktober 2021 atas terdakwa Sudarno, 2. Perbuatan terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu sabu-sabu adalah tidak terbukti. Bahwa sabu-sabu yang menjadi alat bukti adalah bukan milik terdakwa dan tidak pernah ditemukan saat penggerebekan kepada terdakwa oleh BNN Jakarta. Bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan pihak BNN di tempat kediaman terdakwa tidak pernah ditemukan jenis sabu-sabu. Bahkan saksi ADCES yang bernama Putra menyaksikan saat pagi hari BNN membawa sabu-sabu yang dimasuk di tempat lain bukan dari kediaman terdakwa, yang mana saksi ketahui dengan mata kepala sendiri. Bahwa setelah terdakwa ditangkap, baru pihak BNN menurunkan sabu-sabu yang dimasuk dari dalam sebuah mobil, entah untuk apa kegunaannya sampai sekarang tidak pernah dijelaskan oleh pihak BNN. Bahwa atas tuduhan jaksa penuntut umum sangatlah tidak beralasan, yang mana terdakwa sama sekali tidak mengetahui asal-usul sabu-sabu tersebut, dan hal tersebut dikuatkan oleh kesaksian terdakwa yang lain adalah Zulkarnaini, Antoni Siregar, Dedi Yusmarika, bahwa kesemuanya terdakwa tersebut tidak mengenal terdakwa Sudarno alias Ken. Dalam keterangan para terdakwa lain, Zulkarnaini dan kawan-kawan tidak mengenal terdakwa. Hal tersebut dikandung kesaksian mereka bahwa para terdakwa tersebut mengakui karena perintah dari terdakwa yang bernama Andi. Kesaksian Andi bin Tiuliang Kok jelas terbukti berbohong di bawah sumpah dan di hadapan majelis hakim, yang mana semua kesaksian Andi dibantah oleh semua terdakwa yaitu Zulkarnaini, Antoni Siregar, Dedi Yusmarika. Bahkan Andi tidak mengakui karena telah menyuruh terdakwa transfer uang ke Zulkarnaini. Saat Andi menyuruh terdakwa Sudarno melakukan transaksi transfer, tidak pernah sedikit pun terdakwa Sudarno menerima imbalan dari Andi atau siapapun. Bahwa tidak ada sedikit pun niat jahat dari terdakwa dalam perkara ini. Actus non fictus reum mismet citrea atau sesuatu perbuatan tidak
dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Berdasarkan saksi adetes yang diajukan oleh terdakwa Sudarno alias Ken, saksi putra, bahwa saksi adalah tetangga terdakwa, menyaksikan BNN menangkap terdakwa di tempat tinggal terdakwa pada sekitar pukul 4 pagi dini hari. Saksi menyampaikan sekitar pukul 6 pihak BNN mengeluarkan beberapa barang dibungkus beberapa kantong plastik dan terpal dari sebuah mobil warna hitam, yang menurut saksi itu barang sabu-sabu dan bukan dari dalam kediaman terdakwa saat ditangkap. Bahwa saksi menyampaikan pada terdakwa mengetahui Sudarno hanya menumpang di rumah Andi, yang mana istri Andi adalah kakak dari istri terdakwa Sudarno. Bahkan istri Andi yang bernama Willy Kandi sekarang tidak tahu diketahui keberadaannya di mana. Saksi menyampaikan pula dalam kesaksiannya di bawah sumpah bahwa terdakwa orangnya baik di masyarakat, suka menolong dan tidak percaya terdakwa terlibat dalam narkotika. Yang kedua, saksi Suci, salah satu saksi atas terdakwa selaku salah satu karyawan Andi di usaha Andi yang dimiliki, menyampaikan bahwa terdakwa Sudarno adalah sosok yang baik juga dan suka menolong, dan malam sebelum terdakwa ditangkap oleh BNN, terdakwa bersama dengan saksi membantu pekerjaan saksi, yaitu packing ikan frozen, salah satu usaha dari terdakwa saat ini. Bahwa berangkat dari fakta tersebut, kami penasihat hukum tidak sependapat dengan pasal dakwaan yang diterapkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena menurut kami unsur ketiga dalam pasal 114 yaitu unsur tanpa hak dan melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika di golongan 1 telah diterapkan oleh jaksa penuntut umum secara tekstual seperti unsur kalimat dalam ketentuan pasal aku tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap selama ini dalam persidangan dan tanpa pertimbangan pula dasar menetapkan tuntutan kepada terdakwa. Sebagai penutup pledoi ini, kami sebagai penasihat hukum terdakwa sangat mengharapkan rasa keadilan dan kemanusiaan pada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya setelah melalui agenda sidang selama ini dan berdekatan dengan beberapa kerabat dan teman terdakwa. Dengan beberapa data yang ada kami miliki, kami meyakini terdakwa adalah seseorang the right man in the wrong place, yang mungkin saya artikan di sini adalah orang yang benar tapi di tempat yang salah dalam perkara ini. Berdasarkan seluruh yang di atas yang mulia, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang majelis terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalamnya, yaitu 1. Menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa Sudarno alias Ken tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 pohon dan seterusnya. Ketiga, membebaskan terdakwa Sudarno alias Ken karenanya dari semua dakwaan. Menyatakan terdakwa Sudarno alias Ken terbukti tidak bersalah atas dugaan tindak pidana yang dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau apabila yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon kepada terdakwa kita diberikan putusan yang seadil-adilnya. Rohani 31 Mei 2022, hormat kami penasihat hukum terdakwa Ivanovic Adi Gunawan SH dan Akbar Ramadan SH MH. Terima kasih yang mulia.